Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Musik dengan lembut boleh bawa pujian dengan tema kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat pagi. Aduh, saya percaya orang yang diliputi kasih Tuhan lebih dari ini. Shalom, selamat pagi semuanya. Saya percaya kita menikmati penyembahan kita mengalami kasih Tuhan Saudara, amin. Tidak satu kebetulan pagi ini pujiannya kok bisa sama firman yang saya siapkan, yaitu tentang kasih Tuhan. Waktu kita masuk ke bulan Desember di bulan Natal, kayaknya kalau nggak bicara tentang anugerah Tuhan kok sayang saudara, gitu ya. Kenapa? Saya dan saudara berdiri sampai hari ini bisa melayani, sampai di bulan Desember bisa beribadah. Cuman karena kasihnya Tuhan buat saudara dan saya, amin. Gak ada yang lain saudara, gak ada kehebatan, gak ada kekuatan, gak ada talenta apapun yang bisa membuat saudara dan saya tetap kuat selain anugerah Tuhan, amin. Mari pagi hari ini kita akan melihat satu cerita di Alkitab saudara. Saudara, ini jarang sekali dikotbahkan, saya udah lama gak dengar orang mengkotbahkan tentang ini. Ini adalah salah satu cerita Alkitab kesukaan saya saudara. Kalau minggu lalu Pastor David sudah bawakan tentang bahwa Yesus adalah pokok anggur buat saudara dan saya. Tapi hari ini saya mau bawa tentang Yesus, si air hidup itu buat saudara. Ya saudara tahu ya, kalau kita anak-anak sekarang mungkin gak tahu istilah Yesus air hidup. Saya mau mulai mengenalkan itu lagi buat anak saya, buat generasi ini. Zaman dulu kita sering dengar ya, oh Yesus air hidup. Saudara kalau di lukisan rumah selalu ada tulisan Yesus air hidup. Tapi mungkin orang sekarang gak ngerti the living water itu apa. Tapi pagi hari ini biarkan kita mengalami si air hidup itu. Mari kita buka teksnya di Yohanes 4, boleh yang tadi dulu, Yohanes 4 ayat 1 sampai 26. Saudara, ini adalah kisah perjumpaan Tuhan dengan wanita Samaria. Saya selalu merasa diri saya orang Samaria saudara ya. Mari kita baca saudara. Saudara boleh buka di Alkitab saudara. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota untuk membeli makan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini yang di sumur ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah.
Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba. Bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ayat terakhir, 1, 2, 3 kita baca bersama. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Saudara, mari kita buka. Saudara boleh ke slide yang pertama. Saudara, kisah ini adalah perjumpaan Tuhan dengan seorang wanita Samaria di daerah Sikar, saudara. Saudara, waktu itu perempuan Samaria itu mengambil timba di waktu di mana orang Yahudi tidak sedang mengambil air. Jadi saudara, waktu itu orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Dianggap itu kalau di istilah di film Harry Potter, mereka itu yang darah campuran, saudara ya. Jadi orang Samaria itu adalah orang Yahudi yang menikah dengan orang yang bukan Yahudi. Sehingga orang itu tinggal di daerah Samaria. Mereka tidak dianggap Yahudi sejati, saudara. Mereka dianggap orang campuran. Mereka dianggap orang Yahudi yang menikah dengan orang kafir. Tapi ternyata orang Samaria ini banyak yang melakukan penyembahan kepada Tuhan. Tapi sayangnya mereka gak pernah diajari menyembah Allah yang benar. Satu kali seorang perempuan datang ketemu Yesus di situ di ayat 3-9 yang saudara baca. Ada seorang perempuan yang datang siang hari sedang menimba air, saudara. Saudara, kalau saudara bayangkan menimba air pukul 12 siang itu namanya bakar diri, saudara. Tapi kenapa wanita itu datang pukul siang ketika semua orang kosong? Karena wanita ini tahu bahwa dia seorang Samaria, dia tidak akan diterima. Dan ketika jam tersebut tidak ada orang Yahudi atau orang Israel asli yang mengambil air di tempat itu. Sehingga dia datang ke tempat itu, dia mengambil air untuk keluarganya, untuk dia minum, saudara. Tapi saudara bayangkan wanita ini bertemu, dia mengalami satu perjumpaan otentik dengan Tuhan di tempat itu. Saya mau bilang saudara, saya nggak tahu saudara ini berasal dari keluarga yang seperti apa. Mungkin saudara bukan orang Kristen sejati keluarganya. Mungkin selama ini saudara berkata, saya nggak pernah diajar tentang Tuhan. Tapi saya mau bilang ayat 3-9. Perikop ini bicara bahwa Yesus datang bagi semua orang, amin. Yesus gak datang buat orang yang rohani aja, saudara. Yesus gak datang buat orang yang mungkin hidupnya baik aja. Tapi Yesus mau bilang, aku mau datang buat semua orang. Bahkan di tempat yang paling gelap, aku datang karena aku mengasihi orang tersebut, amin. Saudara percaya, perempuan Samaria ini bukan perempuan yang baik-baik, saudara. Tidak usah kita bicara tentang dosanya. Keselamatan yang datang dari Tuhan itu buat semua bangsa. Kalau saudara tahun depan gembala sidang kita berkata tahun depan adalah tahun penuaian. Saya mau bilang gereja tidak boleh eksklusif. Kenapa? Karena Yesus datang buat semua. Yesus datang buat pendosa. Yesus datang buat LGBT. Yesus datang buat pelacur. Yesus datang buat orang-orang yang tidak kenal dengan Tuhan. Dan saya mau bilang gereja tidak boleh eksklusif. Amin, saudara. Dan saudara tidak boleh berkata, saya gak peduli dengan orang lain. No. Next slide. Karena Injil adalah kabar baik untuk merangkul semua orang, bukan untuk menghakimi. Saudara, saya mau bilang, saudara gak bisa bilang berkata, saya udah diselamatkan dan saya gak peduli dengan orang lain. No. Kalau saudara berkata itu, saudara gak ngerti esensi anugerah sama sekali. Karena orang yang sudah menerima kabar baik,
Dia akan menjadi orang yang gak akan pernah berhenti untuk menceritakan siapa Yesus. Kalau saudara sudah menjadi orang yang diselamatkan, waktu saudara melangkah, saudara akan ingat teman saudara, saudaramu, sepupumu yang belum kenal Tuhan. Saudara akan mulai datangi mereka yang sedang jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena Injil adalah kabar baik. Dan saudara gak mungkin ada orang yang punya kabar baik dan gak mau berbagi buat orang lain. Kalau saudara gak mau berbagi tentang kabar baik ini, saudara belum dipenuhi anugerah Tuhan. Saudara, saya mau cerita. Satu kesaksian yang mungkin saya pernah cerita. Dulu di sekolah saya senang sekali menceritakan ini. Ini bukan karena saya. Kesaksian tidak pernah tentang saya, tapi tentang Tuhan. Satu kali di sekolah tempat saya bekerja, kami punya namanya istilahnya substitute teacher, saudara. Untuk orang yang guru yang mungkin sedang hamil dan butuh pengganti. Gitu saudara ya. Jadi ada satu ibu miss yang direkrut di sekolah kami untuk menggantikan satu orang guru yang sedang cuti melahirkan. Jadi orang ini hanya 3 bulan bekerja. Saudara, saya nggak kenal dengan dia gitu ya. Tapi kami kalau biasanya ketemu karena kan sekolah lumayan besar, dia di lantai bawah, saya di lantai 3 gitu ya. Kejadian ini sudah lama, saudara, mungkin 8 tahun yang lalu. Kami bertemu di sebuah rapat di sekolah. Jadi kami biasanya suka rapat, academic meeting namanya. Di tempat itu kami berkumpul di satu ruangan untuk kami rapat. Saudara, saya masih sangat ingat saya terlambat datang ke rapat itu. Jadi saya buka pintu. Saya masuk, biasanya kalau masuk terlambat tuh kan agak mindik-mindik ya saudara ya. Lalu saya masuk dan buka pintu dan saya ingat, saya senyum sama si guru baru ini. Saya cuman, Miss gitu ya. Saya cuman senyum, saya nggak ngomong, saya tahulah namanya. Kalau dia saya rasa dia tahu nama saya ya. Karena kan guru agama Kristen cuman satu di sekolah saya, pasti dia tahu. Saudara, saya hanya senyum waktu itu. Tapi ternyata senyum itu menjadi sesuatu yang berbeda. Dia bilang gini, Miss, dia nggak tahu saya guru agama Kristen. Dia cuma nanya gini, kamu orang Kristen ya? Dia tanya gitu sama saya. Saya bilang iya. Miss Kristen juga? Saya bilang gitu. Enggak, sama sekali bukan. Saudara, saya tanya, kenapa kamu tahu saya Kristen? Senyum kamu beda, Miss, sama yang lain. Ini bukan soal senyum, saudara. Tapi saya percaya kasih yang mengalir. Bahkan lewat senyum pun dapat menjamah hidup orang lain. Saudara, akhirnya singkat cerita saya ngobrol sama dia. Dan dia bilang gini sama saya. Saya pengen kenal deh, Miss, sama Tuhannya orang Kristen. Jadi setiap kali dia pulang, dia suka mampir ke ruangan saya. Dia minta doain, dia cerita. Dan satu kali dia telepon saya ketika dia pulang, dia ada di angkot, saudara, angkot di depan sekolah kami. Dia bilang gini, Miss masih di sekolah? Oh ya, saya masih di kelas, biasa saya pulang sore. Saya bilang gitu, saya lembur hari ini. Boleh gak saya ngomong sama Miss? Saya penting sekali. Singkat cerita dia turun dari angkot, saudara, dia balik lagi ke sekolah. Dia ketemu saya, sore itu sudah tidak ada guru di sekolah. Jadi waktu itu sekitar jam 5, biasanya guru-guru ya masih ada tapi udah gak berkeliaran gitu ya. Jadi sudah di kelas masing-masing. Lalu dia datang, dia cerita sama saya. Saudara, dia seorang sarjana pendidikan agama yang lain. Dia berkuliah di sebuah sekolah universitas negeri dengan atribut keagamaan yang ada di Ciputat waktu itu. Sudah tahu ya, yang mungkin tahu Tangsel itu tahu universitas apa. Dia bilang saya gak pernah puas, saya gak pernah tahu, saya pengen tahu. Dan hari itu saudara, hari itu saya bilang sama dia, kamu mau undang Yesus gak dalam hati kamu? Mau. Dan hari itu saudara, di ruangan saya ada seorang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena Tuhan, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Apakah karena saya? Tidak saudara. Kalau Tuhan sudah pilih dia, akan ada Karen-Karen yang lain
yang akan bikin dia datang, bukan karena saya. Saya gak bisa bermegah untuk itu. Dan terakhir waktu dia tidak dilanjut kontraknya, dia WA saya. Kak, dia panggil saya Kak akhirnya. Saya mau dibaptis. Sekarang saya masuk ke GBI, dia cerita. Di GBI-nya Pak Niko waktu itu di Cibubur. Saya mau bilang, pergi jadi Kristen yang sungguh-sungguh. Sejak WhatsApp terakhir itu saya gak pernah tahu kabarnya. Tapi saya cuma pernah tahu kasihnya tidak pernah gagal menjamah hidup seseorang. Amin. Haleluya. Next saudara. Saudara, ada satu ayat yang mengingatkan saya. Yakobus 5 ayat 19-20 berkata gini. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Saudara, ternyata saudara dan saya kalau mau menuai jiwa, saudara tidak boleh abai dengan jiwa orang lain. Saudara tidak boleh menjadi tidak peduli. Saudara tidak boleh menjadi orang yang hanya berdoa di rumah dan bahkan saudara tidak melawat. Saudara, ini melawat ini, saudara gini, kalau Tuhan melawat tidak butuh hadir di tempat. Tapi kalau manusia, dia butuh hadir untuk sesamanya. Oh, kita doain aja. Saya mau bilang, kalau ngomongin doa, Yesus gak perlu kau doakan. Dia udah pasti tolong orang itu. Tapi jadilah nyata buat sesama. Jadilah orang yang peduli buat sesama. Hal kecil, saudara mulai WhatsApp, mulai tanya kabar, dan mulai perkatakan hal-hal yang baik untuknya. Amin. Saudara mau lihat tempat ini dipenuhi jiwa-jiwa? Keluar dari bangkumu dan cerita tentang Yesus, peduli dengan sesama. Saudara akan lihat tempat ini gak akan ada bangku kosong. Kenapa? Karena semua orang memancarkan kasih Tuhannya. Amin saudara. Yang kedua saudara, dari kisah ini Yesus menunjukkan yang ilahi lebih penting dari hal pemenuhan jasmani. Saudara, wanita ini sedang mencari air. Air itu kan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia ya. Saudara, ini air ini sesuatu yang primer. Manusia tidak bisa hidup tanpa air gitu ya saudara. Nah tapi secara profetis, air yang ditimba itu melambangkan pemenuhan jasmani. Nah Yesus mau bilang sama perempuan itu, ada yang lebih penting dari hal pemenuhan jasmani, yaitu sesuatu yang ilahi, yaitu keselamatanmu. Saya tidak bilang ini kalian tidak boleh bekerja Bapak Ibu Saudara, atau kita dibilang oh ya sudah berdoa saja gak perlu usaha, bukan itu saudara. Tapi Tuhan mau geser pemahaman kita bahwa hidup itu bukan cuma tentang makan dan minum, tetapi soal kerajaan Allah. Yesus lagi mau bilang bahwa oh ada sesuatu yang lebih kekal daripada hanya makan dan minum. Saudara, semua manusia yang tidak mengenal Allah melakukan hal yang sama. Makan, minum, menikah, bekerja. Bahkan kalau saudara lihat ada orang yang tidak mengenal Allah hidupnya lebih kaya dari saudara, betul? Ada orang yang tidak mengenal Allah, dia jauh lebih sejahtera dari saudara dan saya. Ayolah, ayo akui itu. Ada orang yang siang malam gak berdoa tapi usahanya tetap diberkati, terkesannya diberkati. Tapi saya mau bilang kekristenan itu standarnya bukan berapa depositomu. Kekristenan itu standarnya bukan apa yang sudah kamu capai. It's not about your achievement. Tapi tentang hidup kekal yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Jadi kalau saudara hitung kekristenanmu dengan berkat jasmani, saudara tidak sedang mengerti arti kekristenan sejati. Yang ilahi lebih penting saudara. Tidak ada nabi, tidak ada kepercayaan apapun yang memberikan satu jaminan akan hidup kekal selain Yesus Tuhan. Amin. Saudara, mari kita lihat next slide. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan kau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Next, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini akan haus lagi.
Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai ke hidup yang kekal. Saudara, bahkan Yesus gak cuman kasih air. Yesus bilang air yang kamu terima itu akan jadi mata air di dalam hidup saudara dan saya yang akan terus memancar sampai kehidupan kekal. Nah, saudara akan tanya, ini air apa? Air aki? Apa sih air ini sebetulnya, saudara? Air apa yang akan diminum? Next. Living water is the Holy Spirit. Air hidup itu bicara tentang Roh Kudus yang diberikan buat saudara dan saya. Waktu saudara punya Roh Kudus dalam hidup saudara, Roh Kudus itu akan mengerjakan perkara-perkara ilahi. Bahkan dikatakan air itu akan menjadi mata air. Makanya saudara, kita selalu bilang, ayo kita minta, kita penuh dengan Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus penuhi hati kita. Kita minta Roh Kudus penuhi gerejanya. Kenapa? Karena itu akan jadi mata air, saudara. Itu akan jadi mata air yang akan mengeluarkan buah, saudara, dalam kehidupanmu. Itu akan mengeluarkan sesuatu yang ilahi, mengerjakan sesuatu yang ilahi sampai kehidupan kekal. Saudara, waktu saudara percaya Yesus dalam hatimu, secara otomatis ada Roh Kudus yang dimeteraikan. Ada air itu. Tapi saya mau bilang, air itu akan kerja waktu engkau bergaul dengan Dia. Air itu akan memancar, air itu akan mengalir. Air itu akan menjadi mata air yang berbuah ketika engkau terus bergaul dengan Dia. Ada respon dari dua belah pihak, saudara. Saudara tahu air ya, dia gak pernah kering, saudara. Tapi kita bisa jadi kering. Karena kita gak minta air itu membasahi kita. Ada lagu zaman dulu ya saudara ya, pokoknya kata-katanya basahilah sekarang tanah gersang, saudara. Kadang kita tuh bisa kering loh secara rohani. Betul ya? Pelayan Tuhan, pendeta, bisa kering. Tapi ada air hidup yang bikin kita basah lagi, saudara. Yang bikin kita kuat lagi. Saudara, saya gak tahu pergumulan saudara. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami hari-hari ini. Saya gak tahu mungkin kekurangan apa. Mungkin masalah rumah tangga apa. Saya cuma mau bilang gini. Oh, minta the living water, the Holy Spirit untuk penuhi kita. Untuk membanjiri kita. Untuk mengairi hidup kita. Supaya kita apa? Supaya kita kuat, saudara. Supaya kita ngalamin kasihnya Tuhan, kuasanya Tuhan. Karena saya mau bilang, saya berdiri hari ini, saudara. Saya berdiri sungguh hari ini. Saya sedang ada pergumulan besar yang bahkan belum ada jawabannya, saudara. Tapi Tuhan cuma diingetin. Terus kalau pergumulan membuat kamu berhenti, sepanjang hidup kamu berhenti dong ikut Tuhan. Karena pergumulan tetap ada di situ. Tapi minta Roh Kudus. Saya mau bilang, bahkan di tengah pergumulan, waktu ada air hidup itu, saya tetap bisa ngalamin Tuhan, saudara. Amin. Karena yang ilahi lebih penting dari yang jasmani. Amin. Tapi saya percaya saudara, waktu saudara bergaul dengan yang ilahi, yang jasmani akan mengikuti. Amin. Oke, yang ketiga saudara. Yesus mentransformasi kehidupan kita. Boleh baca ayat 17-19, ada ayatnya gak sih? Boleh dibuka, oke. Ayat 17 sampai 19. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Next. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata engkau sekarang bahwa engkau seorang nabi. Saudara, Israel memiliki budaya patriarki yang begitu kuat ya saudara ya. Saudara, kalau sudah hidup di dalam budaya patriarki yang begitu kuat, ketika seorang wanita melakukan dosa, apalagi menikah lebih dari 5 kali saudara. Saya mau bilang wanita ini menjadi wanita yang sangat hina. Ya saudara ya, wanita ini dianggap wanita nakal, wanita ini dianggap wanita yang mungkin cabul gitu ya. Saudara bayangkan dia sudah menikah 5 kali dan yang sekarang bukan suaminya.
Artinya menuju 6, saudara. Saudara bayangkan betapa si wanita Samaria ini adalah seorang yang sangat berdosa. Betul ya? Saudara maaf ya, sama kayak kita di sini. Laki-laki menikah 3 kali sama perempuan menikah 3 kali, yang digosipin yang mana? Yang perempuan, yang laki-laki aman saudara. Yang perempuan dia akan dibilang gini, tukang kawin. Gak benar itu. Saudara bayangkan penghakiman yang diterima wanita Samaria ini begitu berat saudara. Saya selalu suka dengan wanita Samaria ini. Saya menganggap diri saya wanita Samaria, bukankah saya punya suami 5? Bukan saudara. Tapi saya menyadari betapa saya kotor di hadapan Allah. Betapa saya tidak layak di hadapan Tuhan. Betapa saya punya dosa yang sebetulnya, apa tadi pujiannya, yang terpujilah Tuhan Yesus boleh. Kasih Tuhan ya, tak bersyarat, tulus dan sempurna mengasihiku, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sudah percaya kita selalu berdoa. Kita berdoa setiap jiwa-jiwa mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan Yesus. Kalau ada besok jemaat yang datang dan sudah bercerai 3 kali, apakah kita bisa terima dia sebagai keluarga? Kalau besok ada seorang narapidana yang datang ke tempat ini, apakah saudara bisa terima dia sebagaimana Yesus menerima dia? Karena perjumpaan yang otentik. Bahkan saya mau bilang, Yesus ketemu sama perempuan yang orang lain udah gak mau ketemu saudara. Yesus lebih keras, kita lebih keras kadang dari Yesus soal dosa saudara. Tapi saya mau bilang, boleh balik ke slide-nya. Next, oke. Saya kasih highlight new life. Perjumpaan dengan Tuhan akan mentransformasi kehidupan kita, amin. Jadi saudara gini, maaf, waktu kita berdosa, kita ketemu Tuhan. Tuhan itu akan mentransformasi. Ini bukan masalah gereja terima orang berdosa lalu yang berdosa akan terus berdosa. Bukan itu ya saudara ya. Bukan itu loh. Jadi nanti jangan sampai nanti yang merasa berdosa datang ke gereja dan merasa bahwa oke, saya boleh berdosa. Saya bukan hyper grace. Saya mau bilang ketika orang berdosa datang kita layani. Tapi perjumpaan dengan Tuhan akan mentransformasi kehidupan seseorang. Amin. Tapi kasih waktu saudara. Jangan sekali didoain besok jatuh lagi dalam dosa. Bilang kan kita udah doain. Yang gak ada saudara. Paulus aja sampai dia bertobat itu sampai dia pelayanan tuh butuh 3 tahun prosesnya. Amin saudara. Siapa yang mau ditransformasi sama Tuhan? Amin. Kalau ketemu Tuhan pasti hidupnya. Kan kita namanya voice of transformation. Jadi harusnya waktu saudara dan saya ketemu orang yang berdosa, orang tersebut mengalami transformasi. Karena nama itu sudah ada di pundak saudara. Nama itu berat loh saudara, voice of transformation. Jangan saudara pikir itu cuma nama. Saudara keluar, saudara harus bawa transformasi. Kalau cuma di dalam sini gak ada suara, harus di luar saudara buktikan. Amin. Yang terakhir saudara. Yesus membawa kita tinggal dalam hadiratnya. Di ayat 23 sampai 24 boleh kita buka. Yang terakhir saudara. Nah saudara ini sebetulnya kita suka pakai ayat ini untuk pujian penyembahan. Tapi sebetulnya saudara harus lihat ke atas dulu harus apa yang wanita itu alami. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian.
Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, ayat ini sebetulnya tidak hanya berbicara tentang pujian penyembahan saudara. Tapi ayat ini berbicara ketika seseorang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia dibawa Tuhan, tinggal di dalam hadirat Tuhan. Nah, ketika seorang sudah berjumpa dengan Tuhan, baru dia bisa menjadi penyembah di dalam roh dan kebenaran. Ini bukan tentang siapa bisa nyanyi dan tidak bisa nyanyi, saudara. Konteks ayat ini bukan tentang itu. Tapi ini bicara waktu saudara terima Yesus, dipenuhi Roh Kudus. Oh, ditransformasi hidupnya. Di situ saudara dan saya akan tinggal dalam hadiratnya yang kudus. Saudara akan mulai bisa menyembah. Saudara akan ngerti apa itu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan tadi malam Roh Kudus dengan jelas bicara seperti ini. Penyembahan yang sejati itu akan mewahyukan siapa Yesus yang sebenarnya. Penyembahan yang sejati akan mewahyukan siapa Yesus yang sebenarnya. Jadi penyembahan itu bukan tentang lagu yang naik saudara. Bukan tentang pujian yang mungkin enak didengar. Tapi penyembahan itu waktu saudara menyembah, pewahyuan akan Tuhan kasih dan kuasanya itu akan mengalir dalam hidup saudara dan saya. Amin. Sehingga tuh ketika gereja melakukan pujian penyembahan, bukan gereja itu menjadi wow, no. Waktu umat Tuhan, jemaat Tuhan memuji menyembah Tuhan, dia akan kenal siapa Tuhannya. Waktu WL bawa kita dalam pujian, WL gak bertanggung jawab saudara. Apakah saudara ini berubah? No. WL sedang memuji Tuhan. Saudara arahkan hatimu, kalau engkau sudah terima Yesus, punya Roh Kudus, terkoneksi dengan dia, hadiratnya akan kau alami siapapun worship leadernya. Amin. Kenapa? Karena roh itu di dalam saudara dan saya. Karena penyembah yang benar, dia ngerti siapa Tuhannya, bukan dia ngerti siapa WL-nya. Karena penyembah yang sejati, dia ngerti siapa Tuhan yang harus dia agungkan. Bukan manusia yang dia lihat. Amin. Saya percaya gerejanya akan minum air yang banyak. Akan minum air yang banyak. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang tim PW.